Ya, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin saya antar Najmah ke pool bis di dekat rumah. Dia mau pergi dengan bis ke rumah kakak perempuan istri yang ada di Tasikmalaya. Najmah udah selesaiin ujian akhir di sekolahnya, jadi dia udah masuk masa liburan. Saya antar dia ke pool bisnya pagi-pagi. Kan ini lagi masa mudik, jadi saya pikir bisnya bakal penuh. Tapi ternyata kosong. Badan Najmah tergolong besar, jadi dia nggak kelihatan kayak anak SMP. Waktu di bis juga dia ditanya gini, Di Jakarta kuliah di mana, Neng? gitu. Terus beberapa hari ini di langit Jakarta Timur sering lewat pesawat-pesawat tempur. Mereka terbang relatif rendah, jadi suaranya suara mesin jetnya itu kedengaran kemana-mana. Pesawat-pesawat ini latihan untuk acara ulang tahun TNI AU tanggal 9 April kemarin loh. Oh ya, pesawat-pesawat itu pakai bandara yang ada di dekat rumah saya. Betul, di Jakarta Timur sebenarnya ada bandara juga loh. Kalian tahu nggak apa namanya? Namanya adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya pernah pakai bandara ini waktu naik pesawat Susi Air ke Pangandaran. Terus kemarin istri saya beli buah yang penampilannya kayak gini. Apa ada yang tahu namanya? Kalau di daerah Jawa Barat, banyak yang sebut buah ini dengan nama konyal. Ada juga yang sebut dengan nama markisa. Bagian kulitnya ini agak keras, tapi tekstur buah di dalamnya ini lembut banget. Ada bijinya, tapi bijinya ini bisa dimakan. Bagian yang agak transparan itu rasanya manis. Nah, kalau bijinya agak asam. Penampilannya emang kurang bagus sih, tapi rasanya enak banget loh. Mungkin kalian bisa cari di pasar tradisional. Saya nggak tahu di supermarket ada atau nggak ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya diajak Prasense lagi jalan-jalan nih. Kemarin kan ke Pantai Indah Kapuk. Nah, kali ini saya diajak belanja di pusat perbelanjaan khusus suku cadang mobil. Nama tempatnya adalah Plaza Atrium Senen. Ya, kali ini kita explore daerah Senen lagi. Oh ya, Prasense ajak saya ke sana karena dia mau beli suku cadang untuk mobilnya. Katanya ada beberapa bagian mobil dia yang perlu diganti. Plaza Atrium ini sebenarnya mall dan posisinya ada di dekat pusat kuliner makanan Padang yang dulu pernah saya datangi di bulan puasa tahun kemarin. Apa ada yang ingat video waktu itu? Kalau nggak salah, waktu itu saya beli masakan yang namanya itik lado mudo yang terbuat dari daging bebek. Mall di Jakarta rata-rata buka jam 10 pagi, tapi waktu itu kami sampai jam setengah 9. Jadi ya mallnya masih tutup. Prasense ke sana lebih pagi karena dia yakin kalau mallnya udah buka, khususnya mall tempat suku cadang mobil. Tapi pas di sana dan tanya-tanya ke beberapa petugas mall, tempat suku cadang mobil juga masih tutup. Kami udah coba keliling tempat parkir untuk cari akses ke tempat penjualan suku cadang, tapi ternyata memang belum ada pintu yang dibuka. Jadi ya kami terpaksa nunggu dulu di sana sampai mallnya buka. Saya dan Prasense duduk-duduk dulu di kursi Burger King yang belum buka sampai jam 10. Pas jam 10 saya dan Prasense masuk ke mall dan langsung naik ke lantai 5. Di sana ada banyak toko-toko suku cadang mobil. Tapi mungkin karena masih pagi, jadi ada juga toko yang belum buka. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir,
Asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.